Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah karena mengharapkan pahala dari Allah dan karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah adalah sifat Al-Karim, artinya Maha Pemurah, Maha memiliki banyak kebaikan dan banyak rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Karim, maka Allah Subhanahu wa taala membanyakkan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal saleh, agar manusia ini, agar hamba-hambanya ini dapat menggapai rahmatnya tadi, dapat memperoleh kasih sayang Allah, dapat memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kita semua pintu kebaikan yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif. Jika kebetulan kita orang yang tidak berada, tidak punya, kita lihat orang bersedekah, kita tidak perlu iri. Ya. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tatasaddaquna bih, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Kata sahabat, ya, di antara sahabat itu ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa banyak hasanat, banyak kebaikan. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bersedekah dengan harta yang lebih yang mereka miliki. Mendengar ini Rasulullah mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaquna bihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang bisa kamu sedekahkan selain daripada harta dan kekayaan. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, setiap kalian mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah,
Dan setiap kalian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pahalanya sama dengan pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap kamu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap kamu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah. Nahyin 'anil munkar juga sedekah. Terakhir Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan kamu ada sedekah. Sahabat heran kalau tadi dikatakan Rasulullah bahwa tasbih itu sedekah, mereka paham. Kemudian takbir itu sedekah, mereka mengerti. Kemudian tahlil itu sedekah, mereka memaklumi. Tapi ketika Rasulullah SAW berkata wa bi bud'i ahadikum sedekah, maka para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakulu lahu sedekah. Apa mungkin ya Rasulullah seseorang menyalurkan nafsu dan syahwatnya kemudian dapat pahalanya sedekah? Rasulullah tidak mengatakan iya atau tidak, tapi Rasulullah SAW mengatakan ara'aita law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Qalu bala. Kata Rasulullah, seandainya dia menyalurkannya pada yang diharamkan Allah, apakah dia dapat dosa? Kata sahabat, iya. Maka begitu pula apabila dia menyalurkannya pada yang halal, maka dia tentunya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Mulai dari kita bangun pagi sebelum subuh, kita bisa sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebahagian malam, fatahajjad bihi, bangunlah untuk sholat tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah meninggikan maqam dan kedudukanmu. Ya, bisa 2 rakaat sekurang-kurangnya. Ya, kemudian bisa 4 rakaat, ditambah lagi dengan penutupnya witir. Nanti begitu sudah bangun bisa qobliyah subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah bisa mengikuti pengajian. Ya, kemudian bisa sholat duha. Kemudian pula bisa pergi mencari nafkah, ada juga amal solehnya. Kemudian qobliyah zuhur juga amal soleh, ba'diyah zuhur juga amal soleh, qobliyah asar juga, kemudian qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian juga qobliyah isya, ba'diyah isya. Luar biasa. Belum lagi baca Qur'annya, belum lagi tasbihnya, belum lagi zikirnya, ya, belum lagi infaknya, belum lagi sedekahnya. Bahkan Rasulullah mengingatkan amalan-amalan yang tidak mungkin tidak terpikirkan bagi kita kalau itu adalah amal saleh. Rasulullah mengatakan au yahmilu, ataupun ada orang lewat kemudian mau mengangkatkan barang ke pundaknya tapi dia tidak sanggup mengangkatnya, kemudian kita bantu, itu juga amal saleh. Ada orang buta mau menyeberang jalan, kemudian dia tidak bisa, kemudian kita bimbing sehingga dia melewati jalan, itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah mengingatkan sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan kalau itu amal saleh. Wa imatatul adha 'anit tariqi sedekah, menjauhkan beling, paku, batu dari jalan atau menutup lubang yang ada di jalan adalah sedekah. Subhanallah, begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Itu tadi kalau kaya, ada alternatifnya, kita bisa sedekah dengan zikir. Kata Abu Dzar, la an atasaddaqu bi mi'ati dinarin ahabbu ilayya. Seandainya saya disuruh bersedekah 200 dinar, saya lebih suka lagi membaca
tasbih sebanyak 1 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja sudah dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diingatkan lagi, kalau seandainya kamu tidak mampu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena untuk pergi berjihad adalah orang yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan memiliki kemampuan, maka kata Nabi, man jahaza ghaziyan, barang siapa yang menyiapkan orang untuk pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abwabul khairi katsirah, pintu-pintu kebaikan banyak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusbihu ala kulli sulamai ahadikum sadaqah. Setiap persendian kamu, karena kamu sudah ketika bangun pagi sehat walafiat, persendian bisa digerakkan, kaki bisa dijalankan, tangan bisa untuk memegang, ya, leher kita bisa digerakkan, dengkul kita bisa digerakkan, siku kita bisa digerakkan. Semua itu diberikan Allah kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi Allah hanya minta satu dari kita, bersyukur. Dan untuk bersyukur itu kamu harus bersedekah sebanyak 360 kali. Sahabat mengatakan, kami tidak akan mampu bersedekah 360 kali. Tapi Rasulullah mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sedekahnya kalau tidak bisa pakai uang, pakai tasbih 360 kali. Atau kalau tidak bisa pakai tasbih, pakai takbir Allahu Akbar 360 kali. Atau kalau tidak bisa pakai takbir la ilaha illallah, pakai takbir Allahu Akbar. Kalau tidak bisa pakai tahlil la ilaha illallah 360 kali. Atau kalau mau 90 kali pakai takbir, 90 kali pakai tasbih, 90 kali pakai takbir, 90 kali pakai tahmid, 90 kali pakai takbir, jadi 360. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wa yujibu dzalika rak'atain duha. Dan kalau kamu tidak sempat, bisa digantikan dengan salat duha. Masya Allah. Walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat salat duha, apa sih beratnya? Ya, hanya memakan waktu lebih kurang hanya 5 sampai 10 menit. Bukankah lebih dari itu? Bahkan 1 jam, 2 jam waktu kita habis terbuang. Kenapa kita begitu pelit untuk melaksanakan salat duha yang tidak lebih waktunya hanya dari 10 menit? Dalam hadis dikatakan, ya, kalau sholat duha itu ada yang 2, bisa juga 4. Ya, dalam hadis dikatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya, jangan sampai engkau tidak melakukan sholat duha 4 rakaat. Akfika akhirah, aku akan menutupi semua kebutuhanmu dan aku akan menjagamu sepanjang hari kalau seseorang itu sholat duha sebanyak 4 rakaat. Pintu-pintu kebaikan banyak sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang lebih penting adalah ahabbul a'mal ilallah. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang fardu. Perhatikan dulu amal fardu kita. Perhatikan dulu salat fardu kita. Ya, rukunnya, syaratnya, kemudian sunnahnya, kemudian dilakukan berjamaah. Setelah itu kita bebas menentukan pilihan amal soleh mana yang paling sesuai dengan kita. Kalau bisa semuanya, kalau tidak bisa semua, kita pilih yang kita punya kecenderungan. Ada orang dibukakan Allah untuk dia pintu kebaikan melalui tilawatul Quran. Sehari bisa 5 juz, bahkan sehari bisa 10 juz. Ya. Ada orang dibukakan Allah kepada dia pintu kebaikan melalui tahajud. Tiap malam tahajud, tidak pernah tinggal tahajudnya. Tapi ada orang baca Qurannya kurang, tahajudnya kurang, sholat sunnahnya juga kurang. Tapi jangan ditanya kalau dia bersedekah
ya, masjid dia menyumbang, panti asuhan dia sumbang, ya, kemudian pesantren-pesantren dia bantu orang-orang kesusahan, dia bantu orang-orang yang tidak punya uang, mungkin dia utangi atau mungkin dia modali. Pintu kebaikannya seperti itu. Ada lagi orang pintu kebaikannya, masya Allah, dengan akhlakul karimah. Ternyata pintu kebaikan yang satu ini bisa menandingi sholat malam dan puasa di siang hari. Ya, akhlakul karimah ini, ya, kata Rasulullah SAW, bisa melebihi orang yang tahajud sepanjang malam ataupun puasa sepanjang siang. Apa itu akhlakul karimah? Yang pertama adalah naf'un nas, ya, memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, selalu memberikan keuntungan, selalu memberikan manfaat kepada orang yang ada bersama dia, teman sekantornya, teman kerjanya, tetangganya, jamaahnya yang ada di masjid, selalu merasa mendapatkan manfaat dari dia, bukan malah memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dikatakan khairukum anfa'ukum, yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat. Yang kedua, akhlakul karimah itu adalah kaful adza. Orang merasa aman dan merasa nyaman ketika dekat dengan dia. Ya, tidak ada yang pernah sakit hati dengan perkataannya, dan tidak pula orang sakit hati dan jengkel dengan perbuatannya. Orang selamat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang bagus adalah orang lain tidak terganggu dengan ucapannya dan tidak terganggu dengan perbuatannya. Ya. Tapi kadang-kadang orang muslim yang baik pun ada yang terganggu dengan ucapannya. Iya, kalau ucapannya itu nahi mungkar, mungkin ada orang terganggu, biarin aja kalau terganggu dengan ucapannya. Kalau yang diucapkannya itu adalah nahi mungkar. Tapi ini yang kita maksudkan adalah tidak terganggu dengan ucapannya, ucapan yang baik dan perilaku yang baik. Kemudian satu lagi, akhlakul karimah itu adalah selalu menampakkan keceriaan dan selalu menampakkan kebahagiaan ketika berada di depan orang. Itulah akhlakul karimah. Pahalanya mengalahkan pahala qiyamul lail dan juga mengalahkan pahala puasa di siang hari. Maka Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik di tengah-tengah keluarganya. Yang paling baik ketika berada dia di rumah, itulah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat amalan apa yang paling afdal dari keseluruhannya, maka amalan yang paling afdal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Duduk dalam majlis taklim, ikut dalam pengajian. Kadang-kadang ada orang kita lihat tidak mau ikut pengajian. Kenapa? Karena takut zikirnya tinggal. Padahal duduk dalam majelis ilmu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada sekadar membaca Al-Quran ataupun zikir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi mencari majelis taklim dan majelis zikir. Namun apabila ada dua majlis, yang satu majlis zikir, kemudian yang satu majlis ta'lim, maka malaikat itu akan bergabung dengan majlis ta'lim. Kenapa? Al-ilmu nur. Karena ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, yang menerangi perjalanan kita. Maka oleh karena itu hendaknya masjid-masjid, ya,
menyelenggarakan majelis taklim, kajian fikih, kajian tafsir, kajian hadis. Jangan lupa pula kajian tazkiyatun nafsi untuk mensucikan jiwa supaya umat ini memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang sahih terhadap agamanya, bukan beragama berdasarkan perasaan. Bukan beragama berdasarkan apa yang diketahui dari nenek moyang, tapi berdasarkan apa yang dia dapat daripada guru-guru, daripada masyayikh, dan daripada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa menjalani suatu jalan yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, dia mendapatkan ilmu, minimal ilmu yang fardu, ya, kalau memungkinkan lagi ilmu yang sunnah, maka dikatakan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah bagi dia jalan untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita dan menambah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu sallu 'alaihi wa sallimu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تمل أمورنا شرارنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان